Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita di segmen KEPAP, yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Video kali ini adalah video penjelasan kelima terkait dengan KEPAP. Nah, teman-teman, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, kita lanjut pada materi independensi dalam perikatan audit dan perikatan review seksi 400. Dalam perikatan itu, teman-teman, kita harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit maupun dalam perikatan review. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan jaringan kantor. Nah, jaringan kantor ini, teman-teman, juga dituntut independen dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor tersebut. Nah, lebih mudahnya jaringan kantor ini, teman-teman, jika misalnya dalam sebuah kantor akuntan publik itu memiliki lebih dari satu partner, misalnya ada 3, 4 atau lebih. Nah, ketika satu misalnya ada di wilayah A, B, C, dan D, nah itu termasuk dalam kategori jaringan kantor. Ini jaringan muncul, teman-teman, karena tadi yang saya sampaikan bahwa struktur kapnya lebih besar, bertujuan untuk bekerja sama dan ditujukan untuk berbagi 6 hal di bawah ini. Nah, apa yang biasanya dibagi dengan struktur jaringan kantor ini? Yang pertama adalah laba atau biaya antar entitas dalam struktur tersebut. Yang kedua, kepemilikan, pengendalian atau manajemen secara bersama-sama, ya, karena tadi partner lebih dari satu. Nah, jadi ada pembagian kepemilikan maupun pengendalian. Dan yang ketiga adalah penggunaan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu secara bersama-sama, karena maklumatnya ini adalah satu jaringan kantor dengan nama yang sama, dengan tujuan dan kerja yang sama. Kemudian ada pembagian juga strategi bisnis yang secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah penggunaan nama suatu nama merek untuk bersama-sama, misalnya kap ABC dan partner dipakai untuk semua jaringan kantor. Dan yang paling penting adalah sumber daya profesional. Nah, karena ini keuntungan kalau misalnya kita memiliki struktur kap yang lebih besar. Jadi kita bisa rotasi sumber daya lebih mudah. Nah, apa itu jaringan tadi? Suatu jaringan kantor itu, teman-teman, wajib untuk menjaga independensinya dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor. Nah, persyaratan independensi ini, teman-teman, berlaku untuk seluruh jaringan kantor dan juga berlaku untuk setiap entitas yang memenuhi definisi sebagai suatu jaringan kantor. Misalnya apa? Nah, misalnya adalah suatu praktek konsultasi ataupun praktek hukum profesional yang mungkin merupakan suatu jaringan kantor tetapi bukan sebagai suatu kantor. Ketika dikaitkannya dengan struktur kantor dan entitas lain yang lebih besar, maka kantor itu harus apa? Kantor harus menerapkan pertimbangan profesional. Yang kedua, mempertimbangkan apakah pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa kantor kita atau entitas-entitas lain tersebut yang terhubung sedemikian rupa sehingga merupakan adalah jaringan. Dan yang ketiga terakhir, menerapkan pertimbangan tersebut secara konsisten pada seluruh jaringan yang lebih besar. Nah, kita mudahkan saja, teman-teman, bahasanya. Nah, jaringan ini adalah tadi yang saya contohkan, ada kap ABC dan partner, dan dia memiliki jenis klien yang sama, cuman dari sisi
perikatan yang berbeda. Ada perikatan jasa audit maupun ada perikatan review. Ketika sebuah jaringan mendapatkan dua jenis pekerjaan dengan satu klien audit yang sama, nah disinilah independensi antar kantor maupun jaringan tetap harus dipraktekkan. Nah, apakah suatu relasi KAP dengan entitas lain itu adalah jaringan? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Dia jaringan ketika satu, mereknya sama, namanya sama, dan bagian dari kantornya sama. Ketika rekan kantor mendatangi laporan audit pun dengan partner yang atau dengan kantor yang sama. Yang kedua, materi promosi dan atau perlengkapan yang digunakan mengacu pada kantor tersebut sebagai anggota dari suatu asosiasi kantor. Jadi kalau dia dikatakan jaringan, mudahnya itu dia adalah satu kantor yang sama walaupun misalnya partnernya berbeda. Bukan jaringan ketika terjadi pembagian biaya yang tidak material. Yang kedua, pembagian biaya hanya sebatas untuk pengembangan metodologi audit, manual, ataupun biaya pelatihan. Misalnya nih ada KAP A dan KAP B, berbagi dia, karena untuk ikut pelatihan ini, katakan dia sharing cost. Nah, di sini dia sudah bukan kategori jaringan, tapi hanya kategori bekerja sama. Yang ketiga, kerjasama kantor dengan entitas lain yang tidak berkaitan secara bersama-sama untuk menyediakan jasa atau mengembangkan produk. Jadi tidak ada kesepakatan untuk kita kerja sama-sama nih ngerjain audit ini. Nah, enggak. Yang keempat, hanya semata-mata bekerja sama dengan entitas lain untuk memenuhi permintaan proposal penyediaan jasa profesional. Misalnya ada entitas A ingin minta bantu untuk penawaran pekerjaan. Nah, dibantu nih oleh KAP A, misalnya minta disediakan penawaran dari KAP B maupun KAP C. Nah, di sini kategorinya bukan jaringan ya, teman-teman. Nah, di sumber daya profesional ini, teman-teman, sistem bersama memungkinkan kantor melakukan penukaran informasi seperti pencatatan data, penagihan dari waktu ke waktu satu klien, dan rekan personil lainnya. Dari sisi sumber daya, ini keuntungan dari jaringan, teman-teman. Jadi memungkinkan ada penukaran tadi informasi, rekan personil, departemen teknis, metodologi atau manual audit, maupun fasilitas dan pelaksanaan pelatihan. Nah, ini satu atau beberapa keuntungan dari kantor atau yang memiliki jaringan kantor. Jika kantor atau jaringan kantor menjual suatu komponen praktiknya dan komponen tersebut secara berkelanjutan menggunakan semua atau sebagian dari nama kantor atau jaringan untuk waktu yang terbatas, maka entitas yang relevan tersebut harus menentukan bagaimana mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut bukan merupakan jaringan kantor ketika menampilkan dirinya kepada pihak luar. Nah, di sini harus lebih ditekankan ya, teman-teman, pembatasan yang 4 hal tadi. Jika misalnya hanya untuk penawaran pekerjaan profesional, itu bukan jaringan, itu hanya sebatas sharing atau kerjasama biasa antara dua kantor yang berbeda. Nah, topik selanjutnya adalah independensi. Ini sudah mutlak ya, teman-teman, bahwa setiap kantor maupun jaringan harus mengedepankan independen. Ini sesuai dengan P400.11. Jadi suatu jaringan kantor harus independen dari klien audit kantor lain dalam jaringan kantor. Nah, di sini untuk menjaga independensi, kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi dalam kaitannya dengan perikatan audit. Nah, di sini siapa sih yang harus independen? Tim perikatan itu harus independen, tim audit itu harus independen.
Nah, jika entitas yang menjadi kantor harus pertama muncul karena hubungan keuangan atau hubungan bisnis dengan klien audit, atau jasa sebelumnya yang diberikan kepada klien audit oleh kantor tersebut atau jaringan kantor. Jadi jika entitas itu memiliki klien audit, maka kantor menetapkan ancaman dan independensi itu dua hal ini yang memungkinkannya teman-teman, hubungan keuangan atau jasa sebelumnya yang diberikan. Nah, di sini teman-teman, Undang-Undang AP maupun KAP ini harus independen dan bebas dari berbagai benturan kepentingan dalam berbagai hal, misalnya jasa selain asuransi, hubungan kekeluargaan, dan kepentingan keuangan. Nah, di sini teman-teman, rekan perikatan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan independensi terpenuhi oleh tim audit, terpenuhi oleh tim perikatan, terpenuhi oleh KAP dan jaringan ketika melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, kalau di penekanan terus-menerus seperti ini teman-teman, maka disimpulkan bahwa independensi ini menjadi sangat penting dalam jasa profesional yang kita tawarkan. Nah, bagaimana menerapkan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit maupun dalam perikatan review? Di sini teman-teman, independensi itu dibagi menjadi dua. Ada independensi dalam pemikiran, ada independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran ini adalah sikap mental. Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh. Nah, jadi dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu atau kita sebagai anggota bertindak secara integritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. Ingat, kata kuncinya teman-teman adalah sikap mental pemikiran yang memungkinkan kita untuk menyatakan kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan. Nah, bagaimana dengan independensi dari sisi penampilan? Independensi dari sisi penampilan ini adalah penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional, yang memiliki informasi yang memadai, yang cukup, kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas kita, objektivitas kita, atau skeptisme profesional dari kita atau tim audit itu telah dikompromikan. Jadi, kalau tadi kita memastikan sikap mental kita tidak terpengaruh, kalau dari sisi penampilan kita menghindari fakta-fakta yang signifikan. Nah, seperti apa sih periode independensi ini? Periode independensi itu berlaku dua hal ya teman-teman. Yang pertama adalah selama periode perikatan. Misalnya periode perikatan berlaku 4 bulan, maka kita harus mengedepankan independensi selama itu. Yang kedua, selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Kalau misalnya laporan keuangan itu diaudit tahun 2022, maka selama tahun 2022 itu kita harus menjaga independensi kita. Jadi periode independensi itu ada dua teman-teman, selama periode perikatan dan selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mengkomunikasikan pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola? Yang pertama adalah mempertimbangkan keputusan kantor dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman. Yang kedua, mempertimbangkan bagaimana ancaman itu telah kita atasi, termasuklah pada ketetapan pengamanan yang tersedia. Dan yang ketiga adalah tindakan yang telah diambil. Nah, bagaimana caranya kalau entitas dengan akuntabilitas publik? Pertama, sifat dari bisnis, seperti bagaimana menangani aset dalam menjalankan kapasitas bisnis yang lebih besar. Contohnya mungkin termasuk lembaga keuangan seperti bank, asuransi, maupun lembaga dana pensiun. Yang kedua, ukuran. Dan yang ketiga, jumlah karyawan. Ini harus kita perhatikan teman-teman. Nah, selanjutnya,
Bagaimana ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan independensi dan jika kita atau kantor menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut atas pernyataan terjadi, maka kita harus ada beberapa hal: mengakhiri, menangguhkan, atau menghilangkan kepentingan hubungan yang dapat memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada level manajemen yang tepat. Kalau tidak mampu, kita bisa berkomunikasi pada lembaga, asosiasi, profesi maupun kepada lembaga yang terkait yang membuat peraturan perundang-undangan. Nah, semua ini teman-teman itu bergantung pada signifikansi pelanggaran. Nah, apakah kalau misalnya tingkat signifikansinya sangat tinggi, wah, kita dapat memilih untuk ya udah kita akhiri saja perikatan, atau mungkin kita dapat melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut. Apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan tepat untuk keadaan tersebut? Nah, intinya teman-teman, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan independensi, yang kita dapat lakukan adalah mengakhiri, menangguhkan, menghilangkan segala kepentingan yang dapat memunculkan pelanggaran tersebut. Kemudian kita komunikasikan kepada level manajemen yang tepat, dan kalau misalnya tingkat signifikansinya tidak dapat kita terima, ya kita akhiri perikatan audit tersebut. Nah, bagaimana terkait dengan imbalan? Karena imbalan ini cukup ya teman, cukup bisa mempengaruhi independensi kita ya teman-teman. Misalnya terkait dengan besaran relatif imbalan, imbalan yang telah jatuh tempo, dan imbalan kontingensi. Total imbalan yang selalu tinggi atau tingkat ketergantungan kita terhadap klien itu juga dapat mempengaruhi independensi kita, atau dapat memunculkan ancaman intimidasi maupun ancaman kepentingan pribadi. Misalnya nih, suatu klien dengan entitas publik, akuntabilitas publik 2 tahun berturut-turut, total imbalannya 15% dari total yang diterima kantor secara kotor. Nah, itu cukup besar ya teman-teman. Bagaimana langkah pengamanannya? Meningkatkan basis klien, kita cari nih klien baru. Yang kedua, menugaskan penelaah yang tepat. Jika misalnya signifikansi secara kualitatif dan kuantitatif bagi rekan, maka sejauh mana besaran kompensasi dari rekan tersebut, maka bergantung pada imbalan yang diberikan dari klien tersebut. Nah, kalau misalnya nih tingkat imbalan terlalu tinggi dari suatu klien, ya kita dapat melakukan pengamanan dengan mencoba untuk mencari klien lain atau menugaskan penelaah yang tepat. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan maupun ada tambahan penjelasan, silakan langsung di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu yang lainnya. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.